Halo para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan membahas manhwa terbaru 2026 yang sangat seru bertemakan murim. Singkat cerita saja, manhwa ini mengisahkan seorang psikopat dari bumi yang merasa terkekang oleh aturan dengan tidak bisa berbuat seenaknya disebabkan hukum yang berlaku, dan saat dia menemui ajalnya dirinya tiba-tiba tersadar di dunia murim. Di dunia ini hanya yang terkuat bisa bertahan dan dia sangat kegirangan sebab bisa berburu sepuasnya tanpa terkekang oleh aturan. Ini adalah kisah keberadaan seseorang yang mengguncangkan dunia murim, seorang diri dengan kekuatan absolut. Cerita dimulai dengan kelopak bunga yang berjatuhan mengenai genangan merah. Akan tetapi ini bukanlah genangan biasa, melainkan darah dari seseorang yang telah dihabisi secara mengenaskan. Tak lama setelah itu sekelompok orang mulai berdatangan untuk memasuki tempat di mana insiden terjadi. Yang benar saja jumlahnya tidaklah sedikit, dan ini adalah perkumpulan seluruh faksi ortodoks di dalam murim. Sebelum melangkah ke tempat utama, para tetua dunia murim ini menghentikan langkahnya. Semuanya sungguh bertanya-tanya apakah tempat ini adalah sekte Gunung Hua yang mereka kenal selama ini. Bagi salah satu tetua, pekerjaan ini cuma dilakukan oleh iblis, dan siapa gerangan yang telah membanjiri Gunung Hua dengan darah. Di saat itulah seseorang berjalan mendekati mereka dengan langkah yang berat. Orang itu terlihat sangat kesulitan untuk berjalan dengan pedang yang patah, sembari mengungkapkan bahwa sekte Gunung Hua telah sepenuhnya dihancurkan. Sosok ini tak menyangka pendekar pedang bunga suci telah diperlakukan seperti ini, dan apakah dia telah berhasil mengalahkan musuhnya. Akan tetapi sosok ini malah mengabaikannya dan kembali menegaskan jika pelaku yang menghancurkan sektenya cuma satu monster saja. Pasca mengatakannya, sebuah serangan dahsyat datang dari belakangnya. Para orang-orang murim bertanya-tanya dari mana asal kekuatan dahsyat ini. Dalam waktu singkat tubuh sang pendekar pedang suci dari sekte Gunung Hua telah dihabisi. Pemandangan ini sangat membuat yang lainnya murka dan berteriak agar pelakunya segera muncul. Di balik gerbang seseorang berjalan keluar dengan memegang sebuah kepala di tangan kirinya. Sosok itu tak menyangka para sesepuh dunia murim dari Shaolin dan Wudang berkumpul bersama anggota sektenya. Tak hanya itu, sekte besar lainnya seperti Qin Sheng dan Namgen juga ikut datang. Semuanya benar-benar telah berkumpul seakan sesuatu yang buruk baru saja terjadi, padahal pertarungan dalam dunia murim sudah sewajarnya, tapi mereka menanggapinya seheboh ini. Salah satu dari tetua menyuruhnya untuk diam, dan siapa dirinya yang berani melakukan pembantaian ini. Pria ini cuma tersenyum, dan dia datang ke tempat ini hanya karena orang-orang mengatakan bahwa sekte Gunung Hua adalah yang terkuat. Namun rumor itu ternyata tidaklah benar, dan ini sungguh mengecewakannya. Semua orang terdiam saat pria itu melemparkan sebuah kepala karena mereka mengenalinya. Yang benar saja kepala itu adalah milik ketua sekte Gunung Hua, dan dia juga merupakan salah satu dari legenda murim. Lalu pria ini tanpa rasa takut menantang mereka semua, karena kedatangan para sekte besar dan bergabung seperti ini seharusnya membuat mereka semua menjadi lebih kuat dari sekte Gunung Hua. Tetua ini sangatlah murka karena ini sama saja dengan sebuah penghinaan. Walau ini cukup memalukan, tapi mereka harus membuat para jiwa sekte Gunung Hua yang gugur menjadi tenang dengan menghabisinya.
Dalam waktu singkat keempat sesepuh murim ini melesat maju dengan kekuatan terbaik mereka. Pria ini malah kegirangan karena dunia seperti inilah yang diinginkannya. Hanya saja dunia itu ternyata tidak nyata karena karakter yang menghancurkan sekte Gunung Hua adalah sosok ini. Di mana dia telah bermain game dengan baik, tapi serangan gabungan sebanyak itu masih terlalu berat buatnya. Game Murim Online merupakan game realitas virtual yang baru dikembangkan dan terkenal karena adegan menyeramkan yang ekstrim. Awal kemunculannya game ini dibanjiri keluhan yang menuntut agar layanan ini ditutup saking sadisnya dan tidak cocok untuk anak-anak. Namun bagi sosok ini game tersebut sangatlah menarik seakan dibuat untuk dirinya. Di sela itu berita mengabarkan bahwa seseorang telah diculik dan kasusnya terus diusut sampai tuntas. Sosok ini bernama Bongsu dan dia berpikiran bahwa dunia ini sangatlah buruk, dan jika saja seperti game online murim maka itu lebih bagus. Di mana hukum rimba berjalan di sana tanpa terlalu khawatir atas kematian seseorang saat menghabisinya. Di saat yang sama sebuah suara terdengar dengan memohon agar diampuni. Bongsu yang mendengar suara itu akhirnya mengingat apa yang harus dilakukannya. Dia terlalu kecanduan bermain game murim itu sehingga tidak fokus pada kerjaannya. Yang benar saja terdapat seseorang di sana sembari memohon ampun. Pria ini ternyata orang yang diberitakan oleh media menunjukkan dia bukanlah orang biasa. Bongsu yang mendengar itu mendekat sambil membawa palu miliknya. Tanpa ekspresi Bongsu menanyakan kenapa dia harus memberikan ampunannya setelah mangsanya sudah didapatkan. Pria ini sangat histeris karena dia tidak tahu kenapa dirinya diculik seperti ini dan dia juga tidak memiliki ingatan dendam terhadap Bongsu. Lalu Bongsu melemparkan beberapa gambar agar pria itu sadar kenapa dia berada di tempat ini di bawah cengkeramannya. Siapa sangka Bongsu memiliki bukti gambar kejahatan yang dilakukan oleh orang itu menunjukkan dia seorang psikopat berdarah dingin. Wajah pria ini yang sebelumnya tak berdaya kini berubah sambil mempertanyakan bagaimana bocah di depannya bisa mengetahuinya. Lalu Bongsu mengatakan jika seseorang tidak memiliki kesalahan maka dia tak mungkin menjadi mangsanya. Karena nyawanya dalam bahaya, maka pria ini memohon ampun dan dia takkan mengulanginya kembali. Akan tetapi Bongsu malah menarik kepalanya agar dia lebih mudah memecahkannya. Bongsu yakin entah dirinya maupun orang itu sudah sering mendengar kata pengampunan, jadi ucapan itu seharusnya sudah basi. Maka dari itu dia akan mengakhiri hidupnya dan ini adalah hukuman atas segala dosa yang pernah dilakukannya. Hanya saja orang ini takkan menyerah begitu saja meski dia berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Dia tetaplah seorang psikopat yang sudah terbiasa akan kekerasan dan dia harus segera berbuat sesuatu untuk melarikan diri. Upaya itu membuat Bongsu terseret mundur hingga jarak di antara mereka terbentuk. Tak hanya itu, pria ini juga telah berhasil memutuskan jeratan yang mengekang kedua tangannya. Dia tampak sangat murka dan berharap bisa pergi dengan tenang, tapi siapa sangka bocah di hadapannya sangat gila. Maka dari itu dia akan memastikan kematiannya dengan palunya sendiri. Awalnya Bongsu yang melihat ini tercengang, tapi dia kemudian tersenyum karena mati tanpa perlawanan memang tidaklah menyenangkan.
Sekarang mangsanya telah menyerang dengan palu di tangannya demi menghabisinya. Akan tetapi Bongsu bukanlah sosok yang lemah dengan dirinya yang berhasil menghindar dengan santai. Pria ini tak menyangka serangannya gagal, bahkan bocah yang dihadapinya tidak berniat melarikan diri dengan menghindar di jarak yang pendek. Kemudian Bongsu datang untuk membalas serangan itu dengan tinju miliknya, diiringi intimidasi yang menakutkan. Tinju itu mengenai telak target dengan mengincar bagian ulu hati. Pria ini sangat kesakitan, menunjukkan perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Selanjutnya Bongsu melancarkan tendangan miliknya hingga mengenai wajahnya dengan telak. Kombinasi pukulan serta tendangan itu membuat pria ini terlempar cukup jauh. Dia mengira dengan meloloskan diri dan merebut palu itu akan menjadi kemenangannya, tapi dia telah salah. Karena tak ada yang bisa dilakukannya, maka dia mencoba menjauh dengan memohon ampunan. Bongsu mengetahui bahwa kebanyakan manusia pemakan tumbuhan di antara minoritas pemakan daging. Para manusia pemakan daging menyerang dan berburu hingga melahap yang lebih lemah dari mereka sendiri, seperti yang dilakukan oleh pria ini. Akan tetapi untuk sosok seperti Bongsu, dialah yang memburu para manusia pemakan daging itu. Hal ini dilakukannya sebab di antara mereka ada yang bahkan tak tersentuh oleh hukum, dan pria ini sangat terkejut menyaksikan sebuah lemari pendingin besar yang menyimpan banyak mayat. Semua ini adalah hasil perburuan yang dilakukan oleh Bongsu di antara manusia yang berbahaya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Bongsu adalah sosok yang paling menakutkan dan pantas disebut sang iblis psikopat yang tak kenal ampun. Pria ini sangat ketakutan dengan terus memohon agar Bongsu tidak mendekat. Saat ingin menghabisinya, pintu rumah Bongsu tiba-tiba saja dirusak oleh sesuatu. Yang benar saja pihak keamanan dalam jumlah banyak telah melacaknya dan segera menerobos masuk. Situasi ini sungguh tidaklah menguntungkan bagi Bongsu karena dia telah terkepung. Lalu kapten yang memimpin penyergapan ini mengatakan jika Bongsu sebaiknya menyerah dan dia ditahan atas dugaan penculikan serta menghilangkan nyawa seseorang. Sejauh ini Bongsu telah melakukan banyak aksinya di tempat ini, tapi belum pernah ketahuan, jadi dia penasaran bagaimana polisi menemukannya. Akan tetapi sang kapten melepaskan tembakan peringatan untuk memperingatkannya agar dia diam saja. Peluru ini sangat tajam dan jika dia melakukan tindakan yang salah, maka peluru itu akan bersarang di kepalanya. Meski begitu, Bongsu terlihat tetap tenang dan tak ada ketakutan di dalam dirinya. Hanya saja situasi ini mengingatkannya pada game online murim yang dimainkannya. Lalu Bongsu tertawa sebab polisi nampaknya sangat lihai menangani menghilangnya pria itu. Tapi mereka seakan mengabaikan kejadian yang dilakukan oleh pria itu hingga berulang kali. Di mana dia telah menghabisi 6 wanita dan menyiksa mereka, bahkan mengambil foto sambil bermain sebelum menghabisinya. Sementara mayat-mayat yang ada di belakangnya memiliki kasus serupa di mana mereka semua adalah orang jahat yang tak pernah ditemukan, entah ini ada unsur kesengajaan maupun sebaliknya. Secara tegas Bongsu mengatakan orang-orang itu adalah binatang pemakan daging yang memburu orang biasa di kehidupan sehari-harinya. Bagi Bongsu dirinya tidaklah salah karena dia cuma memburu yang memangsa orang-orang biasa yang tak berdaya. Jadi sekarang polisi itu mengerti bahwa yang harus ditembaknya bukanlah dirinya, melainkan pria ini.
Namun polisi ini malah bertingkah angkuh dan dia nampaknya harus melakukan sesuatu. Hanya saja yang dilihatnya hanyalah seorang psikopat yang menculik orang serta menghabisinya dan orang itu sekarang berada di depan matanya. Ucapan itu membuat Bongsu tertawa karena berbicara dengan polisi sejak awal tidak ada gunanya. Meski dia harus mati hari ini, tapi dirinya takkan pernah melepaskan mangsanya. Yang benar saja situasi menjadi panik karena Bongsu tak berniat menyerah walau dia sudah terkepung. Dia telah memutuskan untuk menghabisi pria itu dengan menghancurkan kepalanya, tapi hal ini juga bersamaan dengan tembakan. Peluru itu melesat ke arah kepala Bongsu dan dia berharap jika ada kehidupan selanjutnya maka dia ingin hidup di dunia yang dipenuhi binatang-binatang yang bisa dimangsa sepuas hatinya. Walau hanya game online murim, tapi bagi Bongsu dunia seperti itu sangatlah cocok untuknya. Selama ini Bongsu selalu hidup sendiri dan selain memburu para manusia pemakan daging dirinya juga kerap bermain game online murim. Inilah hiburannya sekaligus dunia yang sangat diimpikannya. Lalu Bongsu terbangun dan dia sungguh kebingungan karena dia seharusnya sudah mati tapi tak ada bekas tembakan. Lalu terdapat seorang pria yang tidak kenalinya dan cukup yakin bahwa bocah menyedihkan di hadapannya sudah mati tapi nyatanya masih hidup. Di tengah kebingungan itu Bongsu terus menatap dengan bola mata merahnya. Hal itu membuat pria yang bersamanya murka dan segera menariknya. Dia mengira Bongsu sudah mati dan betapa repot dirinya yang harus membawanya ke tempat ini. Dengan itu dia berpikiran untuk menghabisinya sekarang juga dan Bongsu yang melihat perlakuan ini berusaha menahan tawanya. Karena Bongsu masih bisa berguna maka pria ini memutuskan untuk mengampuninya dan esok hari Bongsu harus bekerja lebih keras lagi. Selama ini Bongsu adalah sosok pemburu dari segala pemburu di kehidupannya di dunia manusia dan sekarang dia diperlakukan seperti ini. Momen sempurna telah muncul dan apakah dia harus menghabisi pria itu sekarang juga? Dia pun segera berdiri untuk melancarkan aksinya karena yakin manusia di depannya bukanlah pemakan tumbuhan. Akan tetapi saat ingin melangkahkan kaki tubuhnya mengalami rasa sakit yang menakjubkan hingga terasa menusuk sampai ke tulang-tulangnya. Dia terjatuh dan Bongsu tak mengerti apa yang terjadi pada tubuh miliknya. Lalu dia kebingungan bagaimana tangan kecil dan kurus ada di depannya. Dia pun menyadari bahwa tubuh ini bukanlah miliknya, tapi belum ada penjelasan atas keanehan yang dialaminya. Pasca membuka bajunya Bongsu cukup syok atas tubuh yang sungguh menyedihkan ini. Tidak hanya kurus, tapi terdapat banyak luka menunjukkan dia baru saja mengalami perlakuan yang buruk. Akan tetapi yang menjadi mengejutkan dari semuanya adalah apa yang dilihat di depan matanya. Setidaknya Bongsu mengenal tempat ini yang tidak asing persis dengan game murim yang selalu dimainkannya. Ini sungguh fakta yang tidak pernah terbayangkan olehnya, dan apakah dia benar-benar telah berpindah ke dunia lain? Lalu Bongsu terlihat menangis dengan alasan yang belum jelas. Dia tak menyangka keinginannya telah terkabul di mana dia berada di dunia yang menganut hukum rimba. Sepanjang hidupnya, dia tak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini sampai tiap bagian tubuhnya merasakan sensasi yang luar biasa. Sebuah notifikasi dari sistem pun terdengar atas ucapan selamat datang di Murim Online, yaitu dunia tempat orang terkuat berada.
Kali ini dia akan berburu sepuasnya dan kehadirannya adalah awal kehancuran Murim. Tapi untuk melakukan hal itu Bongsu memahami jika dia tidak boleh terburu-buru karena kondisi tubuhnya sangat lemah, jadi dia harus menyembuhkan dirinya terlebih dahulu dengan bersikap biasa layaknya si bocah pemilik tubuh yang asli. Namanya di dunia Murim ini adalah Sosam yang merupakan seorang budak dan tuannya telah datang dengan penuh amarah. Dengan santai Sosam menyapa Macil yang dipanggilnya tuan. Macil bahkan menganggap bahwa Sosam seperti kuda dan memintanya untuk ikut sekarang juga sebab dia punya sesuatu yang perlu dilakukannya. Akan tetapi Sosam menjawab jika dia belum selesai membersihkan kandang kuda. Namun ucapan itu dianggap pembangkangan hingga Sosam diberi pelajaran. Macil tak menyangka Sosam sudah bisa melawan dan apakah perintahnya tidaklah mutlak untuknya. Baginya Sosam hanyalah anak yatim piatu gagal yang diberi makan oleh klan dari, tapi dia semakin lama makin tidak tahu diri. Di tempat ini dirinya hanyalah seorang budak dan cuma perlu melakukan apa yang diperintahkan tanpa bertanya. Bongsu sangat ingin menghabisi Macil, tapi dia harus sabar karena dia harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu tentang kondisinya dalam klan Danri. Beberapa saat kemudian Sosam dibawa ke sebuah tempat dan pedagang ini mempertanyakan di mana Macil. Pria ini adalah Donho dan dia yakin pedagang itu mengetahui bahwa Macil sedang bermain-main di kedai bersama dengan seorang gadis dan minum bersama. Pria tua ini mengerti, tapi kenapa hanya mereka berdua yang datang padahal banyak yang harus dikerjakan. Hal ini sungguh sulit jika harus memindahkan tumpukan senjata dengan 2 orang saja. Namun Donho malah tertawa sebab yang akan melakukannya adalah budak dari klan Danri. Baginya Sosam adalah kuda yang sempurna untuk mengangkut semua senjata itu. Saat dia melemparkan Sosam maka orang itu tertawa sambil menyuruhnya untuk segera bangun jika tak ingin dihajar. Dia memerintahkannya untuk segera memulai memindahkan semua senjata itu tanpa istirahat. Donho pun beranjak pergi sebab dia juga memiliki rencana ke kedai hari ini dan Sosam akan menggantinya. Pria ini sungguh kasihan pada Sosam karena dia benar-benar diperlakukan seperti binatang bukannya manusia. Tapi dia juga tidak bisa melakukan apapun karena seperti inilah cara dunia berjalan di mana yang lemah akan diinjak. Sepanjang hari Sosam terus melakukan pekerjaannya dengan memindahkan senjata tajam itu ke tempat yang seharusnya. Hal ini sangat menguras tenaganya serta melukai bagian tubuhnya sebab senjata itu sangatlah tajam. Jika dia tidak menempatkannya dengan baik di punggungnya, maka dia bisa saja tertusuk dan ini akan mengancam hidupnya. Tapi dia juga tidak bisa bersantai dengan mengangkatnya satu persatu sebab dia harus menyelesaikannya secepat mungkin. Pria tua ini terkesan akan kerja Sosam yang luar biasa, tapi dia juga harus istirahat sejenak mengingat kondisi tubuhnya tidaklah baik. Meski tubuhnya sudah diambang batas diiringi kulit yang pucat, tapi Sosam menyebut dirinya baik-baik saja. Pada keesokan harinya Bongsu terlahir terbangun dengan tubuhnya yang benar-benar sekarat dan dia juga telah mempelajari beberapa hal. Di mana dalam waktu singkat ini ingatan si pemilik tubuh sudah menyatu dengannya, jadi dia tak punya alasan lagi untuk tidak berburu. Nama anak di tubuhnya adalah Sosam dan dia sungguh bocah yang menyedihkan. Seperti ingatannya pada tubuhnya, Sosam adalah seorang budak dan tinggal di kandang kuda.
Di akhiri hidup Sosam, dia telah bekerja keras secara mati-matian tiap harinya. Dalam keputusasaan itu, Sosam yang asli sangat marah pada dirinya yang lemah, dan apakah dia harus terus hidup seperti pecundang bak serangga. Dalam perjalanan pulang pasca bekerja, dia dihampiri oleh seseorang yang berniat buruk padanya. Sosam yang tak memiliki semangat untuk hidup meminta maaf telah menabrak orang itu. Akan tetapi dia malah dihajar sepihak tanpa basa-basi. Sosam terus mengingat kapan dan di mana awal kehancuran hidupnya. Pada saat itu keluarganya mati oleh badai dan dia satu-satunya yang selamat. Kelaparannya sudah tak tertahankan dan dia memberanikan diri mengetuk pintu gerbang klan Danri hanya untuk bertahan hidup. Akan tetapi keputusan itu adalah malapetaka dan dia sungguh memilih mati dibandingkan harus hidup seperti ini. Dengan semua ingatan ini, maka Bongsu yakin Sosam si pemilik tubuh asli dipukuli hingga mati dan dia memasuki tubuhnya. Tak hanya itu, Bongsu juga melihat ada yang aneh, di mana sebuah sistem muncul. Sistem itu mengucapkan selamat datang di dunia Murim, di mana yang terkuat berada. Sementara itu Macil yang sedang berjalan menuju ke kandang kuda, tampak marah. Dia sungguh muak kenapa dirinya harus membersihkan masalah terkait Sosam, bahkan membawakannya makanan saat sekarat. Sebenarnya Macil juga tidak menduga insiden ini, di mana di hari sebelumnya Sosam malah berpapasan dengan orang yang buruk. Sosok yang seharusnya sudah menghabisinya, pria dengan temperamen buruk, tapi sungguh ajaib, dia ternyata masih hidup pasca dipukuli dengan telak. Macil sudah muak mengurus Sosam dan dia mulai berpikiran untuk menghabisinya saja. Akan tetapi tindakan ini terlalu beresiko karena sesama anggota klan Danri ini sesuatu yang dilarang. Jika dia ketahuan oleh anggota klan inti, maka dirinya bisa dihukum. Macil pun melemparkan makanan kepada Sosam sambil marah padanya karena dia tidak mati saja. Bongsu yang melihat perlakuan ini menatap dengan mata kosongnya dan dia mulai tak tahan untuk memangsa seseorang. Tak terasa sudah 2 minggu dirinya terbangun di tempat ini dan semua ingatan si pemilik tubuh telah menyatu dengannya. Dalam 2 minggu itu juga dia berharap mengumpulkan informasi lanjutan yang sering diabaikan oleh Sosam yang asli. Yang pertama, masyarakat di tempat ini terlihat sangat kuno. Melihat seseorang berlatih dengan pedang sudah dianggap hal yang biasa dan tidak ada larangan terkait hal tersebut. Semua itu dikarenakan dunia ini berpusat pada seni bela diri dengan teknik hebat yang mungkin ada di novel maupun film. Di mana saat bela diri menyatu dengan tubuh, maka orang-orang bisa terbang dan bergerak lebih cepat dari apa yang bisa ditangkap oleh mata. Dalam klan Danri terdapat juga anggota klan yang mempelajari bela diri, menunjukkan mereka adalah pasukan dalam klan. Bela diri sudah seperti bernapas saja dan akan sangat berguna di dunia yang berlaku hukum rimba. Akan tetapi bagi pria menyedihkan seperti Sosam, belajar bela diri saja sudah mustahil, bahkan tubuhnya sangat sulit bertahan di dunia ini disebabkan statusnya sebagai budak. Informasi kedua yang diketahuinya adalah fakta kemunculan jendela status sistem di depan matanya. Semua yang tertera di sana masih kosong, menandakan betapa lemahnya kondisi tubuhnya saat ini dan hanya dia yang bisa melihat sistem tersebut. Walau di dunia manusia ini hanyalah game online belaka, tapi siapa sangka dirinya benar-benar hidup di dalamnya. Semua orang di tempat ini mempunyai emosi mereka sendiri, layaknya manusia seutuhnya. Mereka bergerak dan melakukan hal yang diinginkannya, tanpa batasan tertentu. Namun Bongsu penasaran apakah dia adalah manusia ataupun player.
Di saat yang sama orang yang sudah memukulinya datang sambil tertawa melihat Sosam yang hidup dengan nyaman dalam 2 minggu ini. Sekarang dia sungguh marah karena dirinya lah dia mendapatkan hukuman dan Sosam pasti sangat senang. Akan tetapi pria ini dikejutkan saat Bongsu berdiri begitu saja, bahkan terlihat mengabaikannya. Tanpa pikir panjang Sosam menelan makanan menyedihkan yang disajikan untuknya dalam sekali tegukan. Hal itu membuat pria ini marah karena Sosam sungguh lancang padanya dan dia berniat memukulinya sedikit lagi. Akan tetapi Bongsu takkan tunduk lagi karena saatnya untuk berburu telah tiba dan dia takkan lunak lagi pada mangsanya. Setelah selesai menelan makanannya, maka Bongsu menghancurkan mangkuknya dan menciptakan sebuah senjata. Di jarak seperti ini, maka hal yang perlu dilakukannya adalah menyerang secepat mungkin ke titik vital targetnya. Walau tubuhnya lemah, tapi saat menggunakan benda tajam, maka Bongsu masih bisa mendominasi dengan baik. Diiringi pengalaman yang sempurna dari kehidupan sebelumnya, maka dia adalah malapetaka di dunia baru ini. Bongsu menegaskan bahwa Sosam yang lemah sudah tidak ada karena sang iblis sudah mengambil alih semuanya. Dikarenakan serangan ini belum cukup dalam, maka pria ini berusaha untuk melawan. Tubuh lemah Bongsu memberinya kesempatan melawan, tapi Bongsu takkan diam begitu saja. Dia telah mendapatkan mangsanya dan hanya perlu menggigitnya sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Hujanan tusukan terus dilancarkan oleh Bongsu dan dia sungguh menikmati apa yang sudah sangat diinginkannya dalam 2 minggu ini. Dia bersabar bukan berarti takut, tapi dia harus mempelajari bagaimana cara dunia murim ini berjalan dan sekarang sudah tak ada lagi yang menghalanginya. Saat mangsanya berhasil dihabisi, maka Bongsu memejamkan matanya dengan sebuah alasan tertentu. Dia ingin merasakan sensasi bagaimana saat menghabisi seseorang dan rasanya seperti saat di dunia asalnya. Dengan ini maka Bongsu yakin sepenuhnya bahwa tempat ini benar-benar nyata. Hukum agung dari dunia ini yang dirasakannya oleh perlakuan mereka yang menyakiti Sosam sang pemilik tubuh asli adalah fakta bahwa yang lemah merupakan mangsa yang kuat dan yang kuat akan disanjung. Jika tempat ini nyata dan sekarang dia berada di dalamnya, maka Bongsu tak perlu menyembunyikan jati dirinya. Di dunia manusia, tepatnya di bumi, dia harus terlihat seperti manusia normal, tapi di sini berbeda. Satu hal yang diyakininya di dunia murim, terdapat pemangsa yang lebih kuat darinya dan semuanya berkeliaran di hutan yang disebut murim. Para sosok itu pastinya sesuatu yang begitu kuat, bahkan sudah mencapainya puncak dan ini sungguh membuatnya sangat bersemangat. Setelah tubuh lemah ini pulih, maka dia akan mulai berburu dan takkan menyisakan satupun. Tempat ini sungguh daratan yang menyenangkan di mana pemangsa sejati dapat berkeliaran dengan bebas. Maka dari itu Bongsu akan menjadi pemangsa puncak di antara para pemangsa dan dia akan memberikan ketakutan ekstrim di dunia murim yang tak pernah orang-orang itu saksikan sebelumnya. Kisah sang psikopat murim pun akhirnya dimulai dan akan menciptakan teror yang tak pernah ada. Walau Bongsu telah berhasil mendapatkan mangsa pertamanya, tapi secara harfiah dia menganggap pria itu bahkan tidak layak untuk diburu, tapi dia perlu memastikan sesuatu. Biasanya inventory di murim online adalah sistem berbasis slot dengan 1 item per slot. Tapi penyimpanan yang satu ini terlihat berbeda, bahkan cukup besar. Saat memasukkan tangannya, ruangannya terasa sangat luas, bahkan Bongsu tidak menemukan ujungnya.
Berdasarkan pengetahuannya, cara kerja untuk memasukkan sesuatu ke dalam inventory adalah menyentuhnya. Kemudian dia cuma mengatakan sebuah kata kunci untuk melakukannya. Dengan menyebut memasukkannya ke dalam penyimpanan, maka mayat itu pun segera bereaksi. Yang benar saja, mayat pria yang diburunya tiba-tiba saja menghilang, dan ini sungguh mengejutkannya. Sebuah mayat yang berukuran besar seketika menghilang dalam sekejap mata, bahkan tidak memerlukan waktu dalam prosesnya. Bagi bongsu ini merupakan kemampuan yang sangat berguna, dan dia pasti akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Sekarang dia kepikiran sesuatu yang menarik, apakah dirinya bisa memasukkan makhluk hidup juga ke dalam inventorinya. Hal ini sangat membuatnya kegirangan dan dia harus bereksperimen lebih jauh lagi untuk memastikannya. Keesokan harinya, bongsu melakukan pekerjaannya seolah tidak terjadi apapun. Dia menatap tajam dan akan memastikan Macil menjadi mangsa berikutnya. Hal ini akan dilakukannya sebagai bentuk pembalasan dendam si pemilik tubuh, ditambah orang itu juga telah memperlakukannya dengan buruk. Yang benar saja, Macil malah datang dan langsung memukulnya begitu saja. Macil menyebut Sosam bocah tak berguna, dan dia juga mendengar dirinya telah menjadi bisu. Bongsu yang diperlakukan seperti itu hanya tertawa seperti orang yang tak memiliki pikiran jernih. Lalu Macil menyuruhnya untuk membawa kuda itu pergi berjalan-jalan. Bongsu pun menunduk dan akan melakukannya dengan ucapan yang sulit dimengerti. Hal ini makin membuat Macil kesal karena dia harus mengurus bocah yang bahkan tidak bisa bicara dengan benar. Setelah itu bongsu membawa kuda itu berjalan-jalan sambil memperhatikan sekitarnya. Dia masih saja sulit percaya bahwa dirinya benar-benar berada di dunia yang berbeda. Di saat yang sama, sekelompok anak-anak tertawa dengan niat menjahilinya. Yang benar saja, anak-anak ini malah melemparinya dengan batu. Lemparan itu mengenai kepala bongsu, tapi dia masih saja memegang kudanya, menunjukkan rasa sakit itu tidaklah membuatnya bergeming. Bongsu terluka, tapi dia tidak boleh langsung menghabisi bocah itu di tengah keramaian. Anak-anak itu terus mengejeknya, dan mereka juga sudah mendengar bahwa Sosam bahkan tidak bisa bicara dengan benar. Akan tetapi setelah memperhatikannya, mereka merasakan ada sesuatu yang aneh. Di mana Sosam begitu berbeda, bahkan dia tampak sangat menakutkan dengan tatapannya. Anak ini pun mengusap matanya karena yakin pasti ada sesuatu yang salah. Setelah itu bongsu kembali bersikap konyol dengan suara yang tak normal. Setelah itu dia berbalik pergi mengabaikan para anak-anak nakal tersebut. Anak-anak ini sempat merasa takut, tapi mereka kembali melemparinya. Bagi bongsu, dirinya saat ini masih lemah dan dia tidak bisa menghabisi orang-orang di dunia secara terang-terangan karena dia bisa mendapatkan masalah. Akan tetapi suatu saat dia pasti akan meneror seluruh dunia murim ini dan akan memberikan ketakutan bagi mereka hanya dengan mendengar namanya saja. Sementara itu Macil terus saja mengeluh sebab pekerjaan bertambah disebabkan rekannya tidak muncul dalam beberapa hari ini. Dia tak mengerti di mana orang itu berada sehingga tidak pernah kelihatan. Dirinya harus segera membersihkan gudang senjata sebelum atasannya memarahinya. Tapi dia dikejutkan sebab Sosam tiba-tiba keluar dari balik pintu. Saat Macil ingin marah, dia terhentikan oleh apa yang dilihatnya. Di mana gudang senjata telah tersusun rapi, bahkan semuanya bersih dengan sempurna. Macil pun bertanya apakah Sosam yang melakukan semua ini. Dengan tingkah konyolnya Sosam menggerakkan kepalanya menunjukkan dugaannya telah benar.
Hanya satu yang dipikirkan oleh Macil, di mana setelah pengalaman nyaris mati itu, Sosam telah sepenuhnya berubah dengan lebih rajin bekerja meskipun tanpa disuruh. Tak hanya itu, Bongsu juga memberikannya sebuah kantung yang dianggapnya berharga. Saat membukanya, Sosam terkejut karena kantung itu berisikan koin yang banyak. Untuk pertama kalinya dia memuji Sosam karena telah belajar bagaimana cara mendapatkan uang. Sekarang dia menyuruhnya untuk bekerja keras lagi, dan jangan sungkan menerima uang saat selesai membantu orang-orang sebagai bayarannya. Pasca menerima uang itu, maka Macil segera pergi dengan raut wajah senangnya. Akan tetapi Bongsu tidak memberikannya secara percuma karena dia memiliki rencana spesial untuk Macil. Di mana uang itu adalah ongkosnya menuju akhirat dan Bongsu akan menjadi sang iblis pencabut nyawanya. Dengan uang ini, maka Macil ingin bersenang-senang di tempat yang lebih bagus. Dia berpikir akan bermain dengan gadis cantik yang selalu dipuji di wilayah ini. Tak butuh waktu lama, Macil segera mengunjungi rumah bordir di mana gadis mempesona itu berada. Penjaga di sana menyambutnya dengan baik karena teman lamanya datang berkunjung kembali. Tanpa basa-basi, Macil meminta gadis terbaik di tempat ini. Hal itu mengejutkan pria ini karena bayarannya tidak sedikit. Namun Macil sudah tak sabar dan dia memiliki uang yang banyak hari ini. Pria ini pun tertawa karena memiliki uang berarti mendapatkan gadis itu dan Macil bisa menunggu di kamar paling ujung. Saat menunggu, Macil sudah kegirangan, bahkan kamarnya tampak jauh lebih baik dari yang pernah dikunjunginya. Gadis itu pun masuk dan Macil sungguh terpesona. Bagaimanapun dia melihatnya, gadis ini tak bisa dibandingkan dengan apa yang dipesannya selama ini. Saat gadis itu ingin menuangkan minuman, maka Macil menghentikannya karena dia sudah tak sabar melakukannya. Sementara itu terdapat mata merah menyala di balik celah dinding yang memperhatikannya. Yang benar saja sosok itu adalah Bongsu dan dia akan memangsa Macil. Kembali beberapa saat sebelumnya di mana Macil mulai berjalan ke kamar. Pria ini tak peduli di mana Macil mendapatkan uang itu, tapi hingga ingin ditemani oleh gadis terbaik, tapi uang sangatlah menyenangkan. Tak butuh waktu lama dia kedatangan seorang pelanggan lagi. Hanya saja orang itu adalah Sosam dan pria ini menganggap Sosam si bisu pastinya sedang kesasar. Maka dari itu dia memintanya pergi agar tak merusak pemandangan jika tak ingin dihajar. Hanya saja Bongsu memiliki counter terbaik yang mencegahnya mendapatkan perlakuan yang buruk. Di mana dia mengulurkan sebuah kantung yang berisikan uang yang cukup banyak. Akan tetapi pria ini tidak ingin mempercayainya begitu saja karena Sosam hanyalah seorang budak. Pasca memastikannya, maka pria ini tertawa dengan sikap yang ramah, bahkan dia meminta Sosam untuk menunggu di kamar yang sudah disediakan. Pria ini sungguh merasa beruntung karena telah mendapatkan dua pelanggan yang bersedia membayar mahal. Sementara itu Bongsu datang sebuah tali di lengannya dan ini adalah senjata yang akan digunakannya. Beralih ke Macil di mana dia selesai menyalurkan hasratnya yang terpendam selama ini. Dirinya bahkan merasa sangat kuat karena berhasil membuat gadis itu tidak bergerak, menunjukkan dia telah bertempur dengan hebat. Namun di balik kepercayaan dirinya, dia tidak menyadari bahwa tali sang iblis telah bersiap melilitnya. Dalam waktu singkat leher Macil telah terjerat, dan walau sudah menyadarinya tapi semua itu telah terlambat.
Dengan segenap kekuatannya Bongsu menarik tali itu karena saat Macil berhasil melepaskan diri maka dia akan berteriak hingga orang-orang akan berdatangan. Meski tubuh Bongsu masih tergolong lemah, tapi kenyataannya dia masih bisa mengangkat tubuh Macil hingga dia tidak memiliki pijakan lagi. Dia terus melakukan hal ini sampai Macil benar-benar tidak bisa bernapas lagi. Tapi Macil terus memberontak dan tubuh Bongsu yang lemah membuat mereka berdua terjatuh. Meski begitu Bongsu tetap enggan melepaskannya hingga Macil terus memberontak. Di sana Bongsu tertawa jahat sambil menanyakan bagaimana rasanya. Bongsu benar-benar terlihat sangat menikmatinya, dan bagaimanapun dia memikirkannya memangsa seseorang suatu kenikmatan yang luar biasa. Beberapa saat kemudian Macil berhenti bernapas menunjukkan dia telah kehilangan nyawanya diiringi rasa puas yang luar biasa hebat. Setelah itu Macil terbangun dan melihat gadis yang terbaring di depannya. Dikarenakan Bongsu adalah sang pemangsa maka dia mendekati gadis itu untuk memastikan sesuatu. Di mana dia ingin tahu apakah gadis itu seorang pemakan daging maupun tidak. Dikarenakan dia hanyalah herbivora maka gadis itu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Sebelumnya Bongsu sudah menduga jika menghabisi seseorang akan memberikannya poin pengalaman. Jadi semakin banyak yang dihabisinya maka poin pengalamannya juga akan terus bertambah. Dengan poin pengalaman itu maka dia tentunya akan bisa naik level hingga menjadi lebih kuat. Jika dia semakin kuat maka berburu akan lebih mudah, yang berarti mendapatkan pengalaman tanpa henti. Secara tak langsung Bongsu akan terus bertambah kuat dan di dunia ini dirinya tak memiliki batas. Dunia ini sungguh menyenangkan tapi sangat disayangkan tak ada benda itu untuk mengabadikannya. Jika ada kamera maka wajah para mangsanya bisa dijadikan pajangan yang menarik. Beberapa saat kemudian seorang gadis datang secara tergesa-gesa. Dia sungguh meminta maaf karena datang terlambat. Pria ini tak ingin mendengar alasan dengan segera menyuruh-nyuruhnya masuk karena pelanggannya mungkin bisu tapi dia sudah membayar. Gadis ini pun segera masuk untuk memuaskan pelanggannya yang tak lain adalah Bongsu sendiri. Di sisi lain pria ini tak mengerti kenapa Macil sangat lama dan apakah mereka sedang mencoba punya anak. Dia pun terpaksa mengetuknya karena ini sudah terlalu lama dan pelanggan lain sudah menunggu ditambah gadis itu juga butuh istirahat. Hanya saja Macil mengabaikannya dan pria ini pun memaksakan untuk masuk ke dalam. Namun alangkah terkejutnya dia melihat gadis tak bisa berkata-kata apapun saking takutnya. Pria ini juga seperti itu bahkan dia terjatuh akan apa yang disaksikannya. Yang benar saja Macil telah bergelantungan di sana menunjukkan dia telah mati. Di utara mengalir sungai Huai dan di tengahnya mengalir sungai Yangtze hingga membentuk daratan yang luas. Daratan itu dikenal sejak zaman kuno karena tanahnya yang subur dan kaya serta pertemuan banyak danau dan sungai yang memungkinkan perdagangan serta bisnis berkembang. Dengan begitu di mana ada uang berkumpul maka para preman pasti akan mengikuti dan saat segerombolan bandit serta para penjahat dari faksi sesat merajalela maka banyak yang bangkit untuk mengalahkan mereka. Di antara mereka terdapat klan maupun sekte yang mendedikasikan hidupnya untuk menegakkan kebenaran di seluruh daratan. Klan yang menonjol diantaranya klan Namgen, salah satu dari 5 klan besar daratan tengah, serta sekte terhebat di daratan tengah.
Lalu terdapat klan Danri. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan klan Namgen, tapi klan Danri memiliki pasukan tempur khusus keluarga yang disebut Divisi Pedang Silang Langit. Ditambah dengan kelompok intelijen serta penegak hukumnya yang disebut Gagak Hitam, maka reputasi klan Danri menjadi makin terkenal. Kemampuan pengumpulan informasi pasukan Gagak Hitam begitu mengerikan hingga sekte pengemis akan tersinggung bila disebut nomor 2 dalam urusan informasi, tapi mereka harus mengakui bahwa pasukan Gagak Hitam milik Danri lebih unggul dalam aspek itu. Beralih ke klan Danri di mana seseorang telah membawa sebuah surat. Sosok ini adalah pemimpin pasukan Gagak Hitam bernama Daeho, dan kali ini dia kembali dikejutkan atas ala yang tertera di surat itu. Di mana wabah bunuh diri berulang kali kembali terjadi selama beberapa bulan terakhir hingga sudah 100 orang korban. Ini merupakan sesuatu yang aneh karena belum pernah terjadi di tahun sebelumnya. Sebagai ahli intelijen, Daeho merasa yang paling aneh dari semuanya adalah betapa sempurnanya kasus itu. Bukti dan keadaan dari setiap kasus tanpa terkecuali dengan tegas mengarah pada bunuh diri, tapi apakah semua ini normal? Kemudian Daeho, sang pemimpin Gagak Hitam, menanyakan siapa yang pertama mati dan bawahannya menjawab orang itu seorang pengrajin persenjataan dari klan Danri sendiri, yaitu Macil. Ucapan itu makin membuat Daeho penasaran akan kasus ini. Lalu dia menanyakan di mana Macil meregang nyawanya. Bawahannya menjawab jika tempat itu tidak jauh, yaitu sebuah penginapan yang disebut Kedai Phoenix. Saat Daeho ingin langsung ke sana, maka bawahannya merasa tuannya terlalu berlebihan hingga sampai turun tangan sendiri. Namun Daeho menganggap kasus ini tidaklah biasa dan dia harus mencari petunjuk sendiri dengan melihatnya. Tak butuh waktu lama, dia telah tiba di kamar di mana Macil telah dihabisi. Pria ini membenarkannya dan dia menemukannya tergantung di sana, tepatnya di balok atap. Jika dugaannya terkait wabah bunuh diri yang sebenarnya merupakan rangkaian perencanaan, tapi ada kendala yang mematahkannya. Dia belum bisa menemukan jawaban apapun. Bagaimana bisa pelakunya masuk ke ruangan yang tertutup rapat ini untuk menghabisi korbannya? Tapi kesimpulan itu terlalu dini dan Daeho harus memeriksa tiap bagian di kamar ini. Dia pun masuk ke sana, bahkan mengecek tiap lantai secara menyeluruh untuk memastikannya. Namun sekeras apapun dia menggeledah setiap sudut, tak ada celah bagi pelaku untuk masuk tanpa tak terlihat. Dia pun sampai ke sebuah dinding dan ini adalah satu-satunya kemungkinan yang tersisa. Jika balok-balok ini dilepas, maka tentu saja akan memberi jalan bebas. Namun dilihat dari manapun tak ada tanda bahwa balok ini pernah dilepas. Lalu dia menanyakan kepada si pemilik penginapan, apakah ada cara untuk mengeluarkan balok ini tanpa membongkar atap. Si pemilik tidak membenarkannya karena balok itu terpasang di alur pada balok langit serta balok lantai. Sangat mustahil menariknya keluar tanpa terlebih dahulu membongkar balok penopangnya. Dengan semua kemungkinan ini, wajar saja orang-orang akan menganggapnya kasus bunuh diri. Untuk terakhir kali Daeho ingin tahu apakah ada seseorang di kamar sebelah saat Macil mati. Pria ini membenarkannya dan tamu itu tiba sekitar waktu yang sama dengan Macil. Daeho tak ingin melewatkan hal kecil apapun dan ingin mendengar ceritanya lebih lanjut. Tanpa perlu menyembunyikannya, pria itu menginformasikan bahwa orangnya adalah Sosam si bisu dari klan Danri sendiri. Sementara itu Bongsu mengecek statusnya pada sistem dan dia dapat melihat poin pengalaman yang didapatnya dengan menghabisi para targetnya sudah meningkat cukup pesat.
Terlebih lagi pria terakhir yang dihabisinya cukup kuat menandakan dia seorang ahli bela diri. Menghabisi seseorang yang lebih kuat menghasilkan jumlah poin pengalaman yang lebih besar pula. Akan tetapi jika dia bertarung melawan seorang ahli bela diri sungguhan, maka dirinya pasti akan kalah, bahkan prajurit lemah dari klan Danri pun masih terlalu kuat untuknya. Maka dari itu dia membutuhkan mangsa yang bisa menjembatani jarak antara rakyat biasa dan para ahli bela diri seperti target terakhirnya. Selama ini dia masih bisa bertahan dan menang karena menggunakan rencana licik, bukan bertarung secara langsung. Di saat yang sama seseorang berteriak karena Sosam seharusnya menyapa seniornya. Akan tetapi dia malah masih berdiri di sana, dan hal tersebut sungguh mengejutkan orang-orang itu. Bongsu sungguh menganggap kehidupan Sosam si pemilik tubuh asli sangatlah menyedihkan, bahkan dia diganggu oleh preman jalanan. Kehidupan tersebut sudah lebih buruk dari binatang dan mati mungkin solusi terbaiknya. Tanpa pikir panjang preman itu mencengkram rambut Sosam karena mereka harus membicarakan ketidaksopanan ini. Bongsu yang masih memegang kudanya dibawa ke tempat terpencil. Di sela itu Sosam berpikiran apakah dirinya perlu menghabisi semua preman ini dan membuatnya seperti bunuh diri. Tapi hal itu terlalu berisiko, kecuali dia menghabisinya lalu memasukkannya ke dalam inventory lalu dibuang di tempat terpencil yang tak terlihat orang-orang. Jika cuma preman biasa, maka Bongsu yakin dirinya takkan mendapatkan poin pengalaman, jadi dia memutuskan menerima beberapa pukulan lalu meninggalkan orang-orang ini. Preman ini segera melesatkan tinjunya, dan dia juga melihat Sosam sudah makin gemuk, menunjukkan dia menjalani hidupnya dengan baik belakangan ini. Hanya saja seseorang malah datang dan memerintah preman tersebut untuk berhenti. Dia sudah mengatakan agar orang-orang itu membawa anak itu dengan baik, tapi kenapa harus dirusak terlebih dahulu? Preman ini sangat panik dan tak menyangka Jang Ho akan datang ke tempat ini. Jang Ho juga melihat bahwa kuda Sosam sangatlah bagus, padahal dia cuma seorang budak tapi dipercayakan barang sebagus ini. Pemimpin perkumpulan gelap sangatlah menyukai kuda, jadi Jang Ho berniat untuk menghadiahkannya kuda ini padanya. Sambil tertawa licik Jang Ho menanyakan apakah Sosam akan memberikan kudanya. Tapi Bongsu dapat merasakan biar jahat secara terang-terangan pria di depannya, dan sejak awal dia berniat merebut kudanya lalu menghabisinya. Namun Bongsu akan memasok orang-orang yang mencoba menyentuhnya menyesal. Di sana Bongsu meminta Jang Ho menghabisinya saja, dan kenapa dia masih menundanya? Preman ini tak menyangka Sosam yang dulunya tak berani membantah malah seperti ini. Di saat yang sama Sosam segera melesatkan tangannya ke Jang Ho. Tak hanya sekedar mencoba menyerang dengan tinju, tapi Bongsu malah mengambil barang yang ada di inventorinya. Dengan ini maka Bongsu telah memangsa seseorang dengan cara yang licik dan tidak terduga. Tak hanya itu, sekarang levelnya telah bertambah karena persyaratan peningkatannya telah terpenuhi. Aura milik Bongsu juga telah berubah sepenuhnya, bahkan sangat pekat dan menyeramkan. Bos preman yang ketakutan segera memerintahkan anak buahnya menyerang secara bersama. Akan tetapi hal itu jugalah yang diinginkan oleh Bongsu, dan dia akan mulai menikmati mangsa yang bersedia datang sendiri padanya. Tak butuh waktu lama ketakutan yang tak tertahankan melanda bos preman, dan dia menyadari satu hal.
Di mana jika dia tidak segera melarikan diri, maka nyawanya takkan terselamatkan lagi. Dia pun berlari dengan ugal-ugalan sambil bertanya-tanya makhluk apa yang coba disentuhnya. Hanya sedikit lagi dirinya bisa keluar dari tempat terpencil untuk meminta bantuan orang-orang. Meski belum sampai di ujung tapi dia terus berteriak meminta tolong saking takutnya, bahkan air matanya keluar. Akan tetapi Bongsu menyadari bahwa orang ini harus segera dihabisi karena membiarkannya keluar akan merepotkan. Sekarang preman ini terjatuh dikarenakan dia tak merasakan salah satu dari kakinya lagi menunjukkan sudah terpotong. Walau keadaannya sudah seperti ini, tapi dia tak ingin menerima kematiannya. Selama ini dialah yang selalu melakukan penindasan di wilayah ini dengan mengincar orang-orang yang lebih lemah. Yang diincarnya bahkan hanyalah bocah cacat yang bisu, tapi kenapa semuanya menjadi seperti ini? Saat berbalik kedua matanya terbuka lebar, seakan melihat makhluk yang menyeramkan di siang bolong. Dikarenakan dia masih mencoba melarikan diri, maka Bongsu akan membuatnya tidak bergerak sementara waktu dengan injakan kakinya. Setelah itu Bongsu menyeretnya menjauh dari arah keramaian sebab dia memiliki rencana yang menarik. Beberapa saat kemudian bos preman ini tersadar dengan penuh ketakutan. Lalu Bongsu menegaskan jika dia sudah hampir kehilangan kesabarannya sebab pria di belakangnya terlalu lama pingsan. Dia bahkan sudah berpikiran untuk memotong tiap bagian jari-jarinya agar tersadar dan pria begitu ketakutan. Dia juga tidak bisa berteriak karena bilah belati yang tajam sudah ada di wajahnya. Lalu Bongsu menanyakan bahwa orang pertama yang mengincarnya adalah Jang Ho dan dia mengatakan tentang organisasi ular hitam. Maka dari itu Bongsu ingin mendengar sedikit tentang organisasi itu karena akan lebih baik jika dirinya mengetahui siapa musuhnya. Bos preman ini yang sudah sangat ketakutan akan mengatakan semuanya, tapi dia memohon agar Bongsu mengampuninya. Organisasi ular hitam merupakan salah satu sindikat hitam yang menguasai lorong belakang wilayah ini dan Jang Ho adalah eksekutif dari organisasi tersebut. Bongsu rasanya ingin tertawa sebab orang selema itu disebut eksekutif, tapi ada hal lain yang menarik perhatiannya yaitu tentang ketua sindikat ular hitam. Saat Bongsu bertanya, maka belati miliknya semakin merapat di leher pria ini. Hal ini membuatnya begitu ketakutan dan langsung menjawab bahwa ketua organisasi ular hitam bernama Poyon dan dialah yang menyuruh Jang Ho untuk menghabisinya kemudian mengambil kudanya. Dengan penjelasan singkat preman ini, maka Bongsu memahami bahwa sindikat ular hitam punya struktur serta bos yang jelas dan jika dalam istilah dunia modern maka kelompok ini seperti sebuah geng. Lalu Bongsu ingin mendengar semua cerita menarik dari sindikat ular hitam dan jika hal itu menarik perhatiannya maka dia mungkin saja akan membiarkannya hidup. Ucapan itu membuat pria ini kegirangan dan dia pasti akan membocorkannya segala informasi yang berguna. Namun kenyataannya sejak awal Bongsu memang tidak berniat mengampuninya. Setelah menghabisinya maka Bongsu akan membersihkan mayatnya dengan menyimpan di dalam inventory system. Dikarenakan semuanya sudah dibersihkan maka Bongsu sebaiknya melanjutkan perjalanannya. Setidaknya dia sudah mendapatkan beberapa info penting yang cukup berguna yaitu tentang keberadaan sindikat ular hitam. Sebenarnya Bongsu memang sedang mencari mangsa buat naik level yang kekuatannya jauh di atas warga sipil. Siapa sangka dia sedang beruntung karena sudah mendapatnya, jadi mulai dari sekarang dirinya harus bersiap memburu orang-orang dari sindikat ular hitam sebagai targetnya. Bongsu telah naik level hari ini dan tangannya secara ajaib menjadi mulus. Semua luka sebelumnya sembuh total tak hanya pada tangan melainkan di seluruh tubuhnya.
Akan tetapi tubuh Sosam si pemilik tubuh asli tak hanya mengalami luka luar melainkan kerusakan pada organ dalamnya. Dalam momen ini Bongsu berpikiran bahkan naik level mungkin saja tak akan menyembuhkan luka luar saja melainkan jantung maupun otak. Dengan insiden hari ini Bongsu juga menyadari sebuah kelemahan yang bisa berakibat fatal karena menarik perhatian orang-orang. Di mana saat levelnya naik, maka sebuah cahaya memenuhi tubuhnya, bahkan berdampak ke area sekitar. Maka dari itu Bongsu harus menyembunyikannya termasuk metode inventory yang dimilikinya. Dalam keramaian ini Bongsu sang pemburu yang bersembunyi di antara mangsa harus terlihat layaknya orang normal pada umumnya. Tapi hal itu cuma sementara waktu karena dia pasti akan terangan-terangan mengincar targetnya karena dia akan menjadi pemburu sejati di bawah langit yang tak tertandingi. Baginya yang paling bagus adalah naik level tepat saat perburuan berakhir maupun di tempat yang cuma ada mangsa. Dia harus menghindari perhatian publik terlebih dahulu karena kekuatannya belum siap menangani semua orang. Jika saja Jang Ho lebih waspada maupun sedikit lebih kuat, maka nyawanya bisa dalam bahaya besar. Meski sekarang penyamarannya sebagai orang bisu cukup membantu, tapi hal itu tidak boleh diandalkan secara terus-menerus. Dirinya harus segera naik level dan menjadi kuat melalui menghabisi orang yang jauh lebih kuat karena itulah jalan paling tercepat. Hanya saja tak butuh waktu lama Bongsu malah bertemu dengan seseorang yang paling mengerikan di antara semuanya hingga membuat kedua matanya terbuka lebar. Sosok itu ternyata adalah Daeho pemimpin pasukan gagak hitam dari klan Danri dan ini situasi yang tak pernah dibayangkan oleh Bongsu. Tanpa pikir panjang Daeho mencengkeram bahu Bongsu yang dianggapnya Sosam karena mencurigainya penyebab dari semua kasus bunuh diri yang terlalu sempurna dalam belakangan ini. Kembali beberapa saat sebelum Bongsu bertemu dengan sang pemimpin gagak hitam klan Danri dan sistem memberitahu telah terjadi kesalahan kritis. Ini adalah kesalahan kritis pada sistem murim online yang seharusnya tidak ada tapi ini juga tidaklah berdampak bagi Bongsu untuk melanjutkan permainan tersebut. Kesalahan ini muncul setelah dirinya mencapai level 2 dan Bongsu beranggapan penyebabnya mungkin saja karena dirinya sendiri. Dikarenakan sistem game dan dirinya seharusnya tidak ada di sini sejak awal dan fakta bahwa dirinya ke dunia menunjukkan beroperasi di waktu yang sama sehingga ketidaksesuaian muncul pada game murim online yang asli. Masalah ini pasti akibat hal itu, tapi tak ada masalah yang merugikan bagi dirinya yang memasuki dunia game online ini. Dunia ini sangat menarik sekaligus impiannya sebab dia bisa berburu sesuka hatinya. Untuk sekarang dia enggan memikirkan hal tak berguna tentang ketidaksesuaian pada game online yang asli atas keberadaannya karena dia harus bertambah kuat secepatnya. Saat memeriksa statistiknya Bongsu cukup terkejut akan apa yang dilihatnya. Di mana statistik yang sebelumnya ditampilkan sebagai tanda tanya, kini telah berubah menjadi indikator yang menunjukkan kondisinya saat ini. Dengan statistik ini, maka Bongsu akan terbantu sebab dia bisa menilai sejauh mana perkembangannya dan hal-hal apa yang harus dilakukannya. Kemudian dia penasaran akan sebuah indikator yang cukup menarik perhatiannya. Saat membukanya Bongsu sangat dikejutkan akan banyak skill yang tak asing di depan matanya. Ini semua merupakan skill pasif yang umumnya dihasilkan saat seseorang membuat karakter di dalam game online murim tapi anehnya semua skill itu berkumpul pada jendela statusnya. Baik dari skill pasif tangkisan dan tusukan hingga tebasan bahkan lemparan. Akan tetapi Bongsu belum pernah melihat skill pasif mata roh, dan hal ini cukup menarik perhatiannya.
Tak seperti skill pasif lain yang bisa diaktifkan saat memenuhi persyaratan tertentu saat pertarungan maupun tebasan maupun tangkisan, tapi ini tanpa deskripsi. Saat Bongsu memikirkan tentang mata roh itu, maka pemberitahuan muncul di mana aktivitas mata roh telah terpenuhi bahkan diaktifkan secara otomatis. Hanya saja mengaktifkan tentang skill mata roh itu, Bongsu malah mendapatkan informasi bahwa seorang musuh dengan perbedaan level 10 bahkan lebih dan telah mendekat dalam jarak 20 meter lagi dengan pergerakan yang cepat. Ini tentunya adalah keunikan dari skill mata roh yang dapat memperingatkannya tentang bahaya, tapi situasi saat ini terlalu mengejutkan. Bongsu memahami jika dia juga tidak bisa melarikan diri dari sosok itu. Jadi keputusan terbaik adalah menemuinya secara langsung dibandingkan menambah kecurigaan orang tersebut. Bongsu belum dapat memastikan apakah orang itu berniat menghabisinya maupun tidak, tapi dengan level seperti itu maka mustahil dirinya bisa menang. Sekarang Bongsu berada di wilayah klan Danri dan hanya sedikit orang yang cukup berani menerobos klan Danri, dan jika orang itu musuh maka dia pasti akan menyelinap dengan begitu cepat tanpa melambat. Dengan memikirkan segala kemungkinan, maka Bongsu yakin orang yang mendekat tersebut pastinya seorang master dari klan Danri sendiri. Dia belum tahu pasti seberapa besar perbedaan kekuatan 10 level dari levelnya saat ini, tapi mengingat usaha serta nyawa yang dibutuhkan untuk mencapai level 2, maka ini tentunya perbedaan yang signifikan. Jika Bongsu ingin mencapai level itu, setidaknya dia harus menghabisi ribuan nyawa orang biasa, bahkan puluhan ribu. Sekarang Bongsu hanya menantikan kedatangan orang itu sambil menenangkan dirinya, karena melawan juga akan percuma. Jadi jalan terbaik adalah memaksimalkan jati dirinya sebagai Sosam sang anak yang bisu. Sekarang Daeho sang pemimpin gagak hitam telah berada di depannya dan Bongsu bersikap ketakutan layaknya bocah yang tak berguna. Akan tetapi Daeho bukanlah orang yang berbasa-basi dan langsung menanyakan apakah Sosam yang menghabisi Macil. Dia mengatakan hal tersebut sambil memegang bahunya, dan pertanyaan serta intimidasi seperti ini membuat Sosam begitu ketakutan. Dia mencoba menjerit kesakitan layaknya seseorang yang bisu. Hanya saja Daeho terlihat melakukan sesuatu padanya, karena cara ini adalah yang terbaik dibandingkan bertele-tele. Cengkeraman itu cukup kuat hingga energinya dialirkan ke seluruhan tubuh Bongsu hingga ke tulang-tulangnya. Dia seakan ingin memastikan sesuatu di dalam diri Bongsu. Setelah itu Daeho tiba-tiba berhenti dan tindakannya mengoyak pakaian Bongsu. Tanpa mengajaknya berbicara lagi, Daeho berbalik pergi seakan dia sangat kecewa karena kecurigaannya tidaklah berdasar lagi. Saat Daeho pergi di sana, Bongsu menatap tajam layaknya seorang iblis yang melihat mangsanya. Dia akan memastikan sosok seperti Daeho akan menjadi mangsanya, dan dia pasti akan melahapnya hingga tak tersisa sekaligus membalas perlakuan ini. Sementara itu anak buah Daeho menanyakan kenapa kaptennya langsung keluar tanpa menginterogasi Sosam dengan layak, bukankah dia sedang mencurigainya. Daeho membenarkan atas kecurigaannya, akan tetapi saat memeriksanya dengan menyuntikkan energi dalam ketubuhnya, dia menemukan hasil yang tak sesuai. Di mana dalam tubuh menyedihkan itu tidak ada satupun jejak Sosam sudah berlatih bela diri, dan tak mungkin dengan kondisi seperti itu dia bisa menghabisi banyak orang. Dia hanyalah si bisu yang lebih menyedihkan dari orang biasa pada umumnya, dan tak ada alasan untuk membuang waktu lebih lama lagi untuknya. Akan tetapi Daeho masih terganggu apakah semua orang yang mati benar-benar bunuh diri. Jika itu benar sebagai sebuah wabah, maka betapa banyak orang yang harus kehilangan nyawanya sebelum wabah mengerikan ini berakhir.
Selang beberapa waktu wabah itu menghilang, menunjukkan rasa khawatir Daeho terlalu berlebihan, tapi terdapat angin pembantaian yang baru berhembus di wilayah Bongyang. Di malam itu hujan turun deras disertai guntur yang keras sehingga keputusan terbaik mencari penginapan untuk menghangatkan diri. Di dalam sana salah satu pria yang cukup mabuk menanyakan apakah temannya sudah mendengar cerita itu. Pria yang satunya langsung paham jika temannya membahas tentang sang pendekar tanpa nama yang misterius. Namun pria ini tidak puas akan sebutan tersebut karena temannya harus memanggil sosok itu sang pendekar yang hebat. Semua itu karena dia telah menghabisi para orang-orang dari sindikat hitam dengan perkasa. Keributan orang itu membuat temannya panik karena hal itu bisa membawa masalah jika ada orang yang tidak menyukainya. Meski begitu pria ini tidak peduli sebab sudah banyak sindikat hitam yang hancur dan mereka semua adalah sindikat besar yang berpengaruh, jadi tak ada yang perlu ditakutkan lagi. Temannya mengerti, tapi akan menjadi masalah besar jika orang-orang dari perkumpulan ular hitam mendengarnya karena mereka juga dianggap sedang diincar seperti sindikat lainnya yang sudah hancur. Hanya saja pria mabuk ini tak berhenti, bahkan menegaskan bahwa waktu sindikat ular hitam juga takkan lama karena sang pendekar yang hebat pasti akan menghancurkannya. Di tengah pembicaraan itu seseorang malah memilih meninggalkan tempat ini meski cuaca sedang ekstrim. Sosok ini berjubah hitam, bahkan dia tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Satu hal yang pasti bahwa bongsu yang memasuki tubuh Sosam bocah bisu telah berubah menjadi sosok yang kuat dan dia akan mulai melahap para master bela diri puncak di dunia murim ini. Beralih ke sebuah tempat di mana penjaga gerbang sekte ini tertidur disebabkan cuaca yang begitu menggiurkan untuk istirahat. Walau cuma berdiri tapi ini sudah cukup baginya, padahal dia sedang berjaga. Di saat itulah rekannya datang dan langsung membangunkannya dengan cukup kasar. Dia memarahinya sebab ini bukanlah saatnya untuk bermalas-malasan seperti ini. Sebagai senior dia memperingatkan bahwa dunia murim sedang kacau dikarenakan kehadiran pendekar tak dikenal. Di mana dia sudah memusnahkan 3 kelompok faksi hitam dan yang tersisa sekarang ini cuma faksi hitam mereka. Akan tetapi pria ini masih saja mengantuk seakan dia tak peduli pada cerita yang menyeramkan tersebut. Dikarenakan dia rekannya masih mengantuk, maka dia berniat mengejutkannya dengan menamparnya. Hanya saja dia tak sempat melakukannya disebabkan sebuah serangan melayang ke arahnya dan dia mati di waktu itu juga. Rekannya yang melihat hal itu mulai menghunuskan pedangnya dan mulai memikirkan cerita tentang sang pendekar tanpa nama itu. Akan tetapi hal itu sudah terlambat karena kepalanya sudah terpenggal tanpa dirinya dapat berkutik. Kepala itu berguling jatuh ke tempat rekannya berada. Setelah itu bongsu membuka gerbang karena di dalam sana pastinya akan lebih banyak mangsa untuk diburu. Mangsanya kali ini pastinya seperti sekumpul semut yang berkoloni untuk menyerangnya. Hal ini terdengar mengerikan tapi bongsu sangatlah menyukai hal tersebut. Seperti dugaannya, saat ingin masuk ke kastil maka hujanan anak panah datang ke arahnya. Tapi dia dapat menghindarinya dengan mudah, lagian anak panah cuma memiliki satu jalur serangan yang mudah ditebak. Yang benar saja orang-orang dari sekte hitam ini ternyata telah bersiap dengan jumlah yang banyak serta senjata mereka. Bongsu benar-benar telah terkepung dan dilihat dari manapun dia pasti takkan bisa memenangkan pertarungan dengan perbedaan jumlah sebesar ini. Pria ini sudah menduga bahwa sang pendekar tak bernama akan datang, jadi dia akan mengakhirinya malam ini.
Meski orang-orang menganggapnya sebagai sang pembalap malapetaka maupun sang pedang kematian, tapi baginya dia hanyalah tikus tak bernama. Di sana Bongsu yang menyembunyikan jati dirinya cuma bersiap menunjukkan jika dia benar-benar serius menginginkan perang ini. Di malam itu petir serta suara guntur menyambar dengan sangat kuat. Master Sekte Hitam ini pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuknya menghabisi tikus yang berani menerobos ke tempat ini. Dengan jumlah yang sangat banyak itu, mereka sangat bersemangat dengan berlari menggunakan senjatanya. Tak hanya serangan dari semua sisi di darat, tapi mereka juga menyerang dari atas agar Bongsu tidak bisa melarikan diri. Namun Bongsu yang melihat musuhnya malah kegirangan dan mulai mengeluarkan ki pedang merah kehitaman yang menyala, dan teknik ini disebut sapuan seribu mangsa. Dalam sekali tebasan dia membuat serangan yang begitu dahsyat hingga membelah baik musuh maupun tiap tetesan hujan. Meski musuhnya berusaha menahannya dengan pedang milik mereka, tapi pedang itu pun hancur dengan mudah. Orang-orang yang sebelumnya sangat percaya diri kini mulai ketakutan diiringi rasa terkejut yang tak terhingga. Dalam ketakutan itu Bongsu tak ingin memberikan waktu untuk mereka melarikan diri. Dia terus menyerang dengan seni pedang iblis yang menakutkan, dan tiap serangannya menunjukkan keganasan yang sempurna. Di antara amukan itu salah satu dari musuhnya meminta yang lainnya minggir, di mana dia akan menghabisi sang pendekar tanpa nama itu dengan teknik tombak pamungkasnya. Akan tetapi saat menyerang Bongsu melihatnya, dan dia juga telah mendapatkan salah satu musuh pada cengkeramannya. Yang benar saja dia menjadikan orang itu sebagai tameng sehingga Bongsu baik-baik saja. Setelah itu dia cuma perlu menusuk mereka berdua dalam satu serangan. Kedua orang itu pun tak berdaya lagi, bertekuk lutut dan meregang nyawa. Di saat yang sama yang lainnya kembali menyerang sebab mereka menganggap ini adalah sebuah kesempatan. Seseorang telah tiba di belakang Bongsu dengan niat untuk menghabisinya karena itu akan membesarkan namanya di dunia murim. Dia tertawa karena Bongsu sudah terlambat untuk menghindar dan ini akan menjadi akhir hidupnya. Akan tetapi Bongsu malah membuka inventorinya dan di dalam penyimpanan itu terdapat pedang yang mengarah kepadanya. Pria ini pun mati dan dia tak mengerti dari mana pedang banyak itu datang. Di sela itu seseorang mendekat secara diam-diam dan berhasil menusuk Bongsu. Tusukan itu berhasil telak hingga membuat Bongsu terseret mundur. Pria ini tertawa karena satu serangan akhirnya berhasil dan sekuat apapun Bongsu pasti takkan mungkin menang melawan mereka semua. Dengan luka itu maka semua musuh Bongsu kembali bersemangat karena dia juga bisa terluka menunjukkan dirinya tetaplah manusia biasa. Maka dari itu mereka sudah tak sabar untuk menusuk sekaligus menebasnya. Akan tetapi Bongsu malah mencabut pedang yang menusuk tubuhnya. Tak hanya itu dia juga akhirnya membuka topi miliknya. Dengan ini mereka bisa melihat wajah asli sang pendekar tanpa nama yang sudah mengguncangkan dunia murim. Namun mereka dikejutkan akan Bongsu yang malah tertawa bak iblis meskipun dia sudah terluka. Kemudian Bongsu menerjang maju karena menganggap pertarungan ini makin menyenangkan. Di sisi lain seseorang yang bersembunyi dapat mendengar bahwa suara jeritan mulai berkurang menunjukkan pasukan sekte hitam ini benar-benar telah dihabisi. Dia mulai ketakutan padahal sekte ini cuma memalak sedikit orang dan cuma beberapa kali melakukan perdagangan manusia serta bisnis perempuan.
Orang-orang yang sekte hitam ini habisi juga mereka yang tak layak hidup, dan di dunia ini masih banyak yang lebih jahat lagi. Tapi dia harus menghentikan sang pendekar tanpa nama itu, sebab dia tak mungkin keluar tanpa luka dari di tempat ini. Bagaimanapun dia menjaga gerbang belakang di mana ini adalah jalan menuju kediaman sang kepala asosiasi sekte ini. Bertarung di tempat gelap lebih menguntungkan bagi anggotanya karena telah menyiapkan serangan dadakan. Beberapa saat kemudian sebuah bayangan telah muncul menunjukkan sang pendekar tanpa nama itu benar-benar mengalahkan semua orang di gerbang depan. Maka dari itu inilah saatnya untuk menyerang dan memerintahkan anak buahnya menghabisinya. Seketika mereka menyerang dengan anak panah yang begitu banyak. Serangan itu terlihat mengenai Bongsu dengan telah hingga dia tampak tak berdaya. Pria ini tak menyangka menghabisi sang pendekar tanpa nama itu tidaklah sulit. Namun yang terjadi malah sebaliknya, dana orang-orangnya mulai dihabisi satu persatu. Dalam waktu singkat potongan tubuh mereka melayang begitu saja. Pria ini pun paham bahwa sosok yang terkena panah itu bukanlah sang pendekar tanpa nama melainkan rekannya sendiri untuk memancingnya. Dia pun menghunuskan pedangnya secara sembrono dan memanggil anak buahnya. Akan tetapi mereka sudah bersuara menandakan semuanya telah dihabisi. Lalu pria ini melihat sebuah bayangan dan menanyakan apa salahnya, sehingga sekte ini menjadi incarannya. Dia menganggap Bongsu bukanlah malaikat kematian dan dia juga tidak punya hak menghakimi orang-orang. Namun Bongsu tak memberinya kesempatan dan langsung memotong kepalanya. Bagi Bongsu dia tidaklah memiliki alasan yang spesifik karena dia cuma memburu para predator sekaligus membuktikan bahwa dialah predator puncak di atas segalanya. Sekarang hanya tersisa kepala asosiasi dari organisasi hitam ini. Kembali di beberapa waktu sebelumnya di mana Bongsu tidak sekuat sekarang ini, dan setelah menghabisi para preman kini dia menargetkan mangsa yang lebih besar yaitu sekte hitam macan putih. Meski dia telah bertambah level, tapi tetap saja sulit mengalahkan para pendekar secara langsung, dan untuk mengatasi hal itu dirinya harus menggunakan jebakan. Selain jebakan, dia juga memanfaatkan serangan mendadak untuk menghabisi musuhnya. Berkat pengetahuannya sebagai psikopat dari bumi, maka dia menggunakan berbagai macam cara dalam perburuan, bahkan pembakaran sekalipun. Akan tetapi setelah menghabisi setengah dari organisasi macan putih, pemimpinnya muncul, dan saat itulah Bongsu menyadari bahayanya. Di mana sosok itu tidaklah mudah dikalahkan, dan dalam proses itu Bongsu hampir saja kehilangan nyawanya, dan dia pun dijuluki dengan sebutan sang pendekar tanpa nama. Setelah mendapatkan julukan itu, maka dia bisa menangani para penjahat dengan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Saat Bongsu menghabisi pemimpin faksi macan putih, maka levelnya naik drastis hingga level 5. Dia juga mendapatkan ucapan selamat dari sistem sebab telah mempelajari skill baru berupa seni tubuh ringan dan teknik pedang 3 elemen. Meski begitu level seni meringankan tubuhnya masih level 1 menunjukkan dia akan meningkatkannya setelah mendapatkan mangsa baru, dan teknik pedang 3 elemennya mengikuti tebasan horizontal sapuan 1000 pasukan. Dengan melihat sistem maka Bongsu tertawa kegirangan sebab dengan ini maka dia bisa bertarung secara langsung melawan para penjahat. Sejak saat itu para anak-anak bahkan meniru sang pendekar tanpa nama karena dianggap sebagai pahlawan dunia ini. Setelah faksi hitam lainnya menjadi target Bongsu dan dihancurkan, sekarang penjahat yang tersisa di wilayah ini hanyalah sekte hitam ini sekaligus merupakan yang dianggap terkuat.
Sosok ini adalah Poyon, pemimpin faksi hitam, dan dia terus menyaksikan betapa mengerikannya malam ini dengan hujan yang turun. Dengan gemuruh sambaran petir, maka mereka berdua akhirnya bertemu. Poyon pun langsung menanyakan apakah bocah di depannya adalah sang pendekar tanpa nama itu. Sosok ini kurang paham kenapa pendekar sehebat itu malah menyembunyikan dirinya di saat semua orang mencari ketenaran. Bongsu pun menjawab bahwa dia tidak menganggap dirinya seorang pendekar. Lalu Poyon kembali menanyakan untuk apa dia menghabisi semua penjahat yang tak memiliki kaitan dengannya. Bongsu kembali tertawa karena dia memang bukanlah pendekar dan Poyon makin kebingungan akan hal ini. Dia pun ikut tertawa sebab bocah di depannya benar-benar konyol karena telah menipu semua orang. Lalu Bongsu begitu kegirangan karena orang-orang yang menyebutnya pendekar tanpa persetujuannya. Sebagai ketua faksi hitam, Poyon telah menghadapi banyak orang mengerikan, tapi dia baru menemukan sosok seperti Bongsu. Sekarang dia tak peduli apakah anak di depannya adalah pendekar maupun tidak, tapi dirinya pasti datang untuk menghabisinya, jadi mereka sebaiknya memulainya sekarang juga. Dalam waktu singkat, Poyon mengeluarkan aura intimidasi yang begitu kuat. Hal ini memicu gejolak dalam diri Bongsu dan dia pun melakukan hal yang sama dan dirinya menyebut bahwa dia hanyalah orang yang ingin memangsa mereka yang kuat. Keduanya pun melesat maju dengan aura pekat yang sangat dahsyat. Pedang mereka akhirnya berbenturan dengan sangat kuat di tengah guyuran hujan ini. Setiap gerakan sangatlah berbahaya dan tiap ayunan pedang itu hanya difokuskan untuk menghabisi lawan. Dalam duel itu terlihat Poyon sedikit lebih unggul dengan berhasil mengiris tubuh Bongsu. Meski begitu dia harus mengabaikan rasa sakit dari tebasan itu karena lengah sedikit saja maka tubuhnya bisa terbelah maupun kehilangan kepalanya. Di tengah duel itu Poyon melihat celah dan inilah saatnya untuk menyerang. Akan tetapi Bongsu ternyata menyadarinya dan segera bersiap menghindarinya. Namun hal tak diduganya terjadi di mana pedang Poyon malah mengenai tangannya. Bongsu yang sebelumnya selalu mendominasi kini dipukul mundur dengan cukup telak. Jika dia tak segera menarik bahunya, maka lengan ini pastinya sudah terpisah dari tubuhnya. Di sela itu Poyon tertawa karena bocah yang dilawannya nampaknya tidak berada dalam kondisi yang fit karena telah bertarung seluruh anggota sektenya. Maka dari itu melawannya secara langsung tanpa henti adalah sebuah keberanian yang konyol. Dia terus menyerang membabi buta dengan Bongsu yang dipaksa mundur. Bongsu dapat melihat bahwa master tua yang dihadapinya terus mengincar bagian yang terluka dengan begitu gigih. Jika seperti ini terus maka dia pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Poyon sangat penasaran apa yang dipikirkan oleh bocah di hadapannya dan apakah dia sudah merasa ketakutan. Sekarang dia akan mengakhirinya karena celah yang dibuatnya pasti takkan bisa dihindari lagi. Yang benar saja Poyon memiliki senjata unik berupa cambuk tajam yang mulai melilit tubuh lawannya. Pedang berantai ini sungguh tak terduga sehingga tangan Bongsu harus dikorbankan agar dia tetap hidup. Untuk pertama kalinya Bongsu menghadapi lawan yang begitu kuat seakan dia tak memiliki kesempatan untuk menang. Poyon sebenarnya ingin mengincar kepalanya, tapi hal itu tidaklah mudah dan untuk pertama kalinya dia juga menggunakan pedang berantainya dalam pertarungan menunjukkan bocah yang dilawannya memang sangat kuat. Akan tetapi Bongsu malah tertawa seakan dia menikmati hal ini. Siapa sangka Bongsu sengaja mengorbankan lengannya demi membuka celah kepada lawannya.
Dengan kekuatan yang telah ditingkatkan, maka tendangan Bongsu sangat kuat dan ini sungguh serangan yang tak normal. Tendangan itu menghancurkan area sekitar menunjukkan kedahsyatannya. Akan tetapi kakek tua yang dilawannya malah makin meluapkan energinya. Pak tua ini sungguh tak menduga bocah yang dihadapinya menjadikan tubuhnya sebagai umpan dan cara ini tak seperti yang dilakukan oleh seorang pendekar maupun cara asasin bayaran. Hanya saja Poyon sudah lama menggeluti dunia hitam dengan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Berdasarkan pengalamannya dalam pertarungan hidup dan mati, semakin banyak yang disembunyikan maka akan makin menguntungkan seperti pelindung yang ada di tubuhnya ini. Sekarang bocah di hadapannya sudah kehilangan lengannya, menunjukkan duel ini takkan bisa dimenangkan olehnya. Luapan energi itu membentuk makhluk berupa ular yang siap mencabik musuhnya. Di sana Bongsu cuma mengangkat pedangnya untuk bersiap atas segala serangan yang mungkin datang. Meski begitu Puyeon mengakuinya bahwa dia anak muda yang mengerikan. Sekarang ini adalah akhirnya bagi sang pendekar tanpa nama dan Bongsu benar-benar menghadapi masalah yang serius.